Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Syukriya dengan NPM 44182100044. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana procure to pay di Odoo 12. Nah, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama ini, kita buka dulu Chrome-nya, atau jika kalian memakai Mozilla, buka aja Mozilla-nya, langsung kita ke localhost 8069 seperti ini teman-teman. Nah, terus kita masuk ke setting. Tunggu, sebelum masuk ke setting, kalian pastiin dulu menginstal beberapa modul yang diperlukan untuk menjalankan procure to pay ini. Nah, untuk menginstalnya itu kita masuk aja ke apps yang ada di localhost, lalu masukin aja di kolom pencarian. Yang pertama itu inventory. Seperti ini. Nah, kalau ini saya udah terinstall teman-teman. Kalau teman-teman belum keinstall, di sini ada tombol install, langsung diklik aja. Nah, setelah inventory, kita juga memerlukan purchase. Nah, kayak gini teman-teman, dan saya udah install juga. Jadi kalau teman-teman belum install, bisa diklik aja tombol yang ada di sini nanti. Udah semua nih aplikasinya nanti akan muncul di depan seperti ini teman-teman. Nah, kita kalau udah dipastiin semuanya ada, kita masuk ke setting teman-teman. Nah, kita set up company-nya, kita edit, terus kita masukin nih nama PT-nya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan nama PT-nya itu PT Murah seperti ini kurang lebih. Nah, di jalan Fasilkom Jalan Fasilkom Arata nomor 18. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau udah keisi, bisa kita save. Company name must be unique. Ini bisa kita tambahin underscore kalau misalnya muncul kayak tadi lagi. Nah, udah kayak gini teman-teman. Kalau udah, kita ke setting lagi. Nah, terus yang di sini drop down menu, kan di sini my company ya teman-teman. Nah, ini kita ganti jadi PT Jura Tempes, biar kita masuk ke account PT Jura Tempesnya itu teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke manage the right manage access rights. Nah, di sini tuh kita mau bikin user untuk karyawannya teman-teman. Kita langsung create aja di sini. Nah, di sini kita masukin aja namanya. Ceritanya nama karyawannya itu. Nah, terus untuk emailnya ini, karena dia inventory, jadi kita masukin emailnya itu inventory@juratempes.com. Nah, karena dia inventory, maka di application access inventory-nya itu sebagai manager. Nah, kalau udah tinggal di save.
lalu loading. Nah, udah jadi nih teman-teman. Kalau udah begini, kita klik yang action, lalu change password. Untuk kita masukin password si user loginnya ini gitu teman-teman. Kita masukin aja di sini. Ya, lalu change password aja. Terus kalau udah, kita masuk lagi ke user and companies. Kita klik yang users. Ternyata udah masuk nih teman-teman, key sebagai inventory. Lalu create lagi. Nah, kita bikin lagi akun untuk karyawan purchase. Nah, kita misalkan di sini namanya itu Slimin gitu. Nah, terus untuk emailnya, karena dia karyawan dari purchase di Jura Tempest, maka emailnya juga purchase@juratempest.com. Nah, karena dia karyawan purchase, maka di purchase-nya dia di bagian manager, di application access-nya. Nah, terus kalau udah, di save teman-teman. Lalu tunggu loading. Kalau udah begini, kita klik lagi action-nya, lalu change password. Dan kita masukin passwordnya. Nah, close aja. Nah, kalau sudah terbuat semua ininya, users untuk semua karyawannya, terus kita masuk ke modul inventory teman-teman yang udah kita download tadi. Nah, terus kalau sudah, kita klik yang di sini nih, master data teman-teman. Lalu kita klik products. Nah, karena sebelumnya di sini saya belum ada produk sama sekali, jadi kita create aja. Nah, kita masukin namanya teman-teman. Nama si produknya. Kalau saya biar mempermudah untuk mencarinya nanti, saya pakai keyword depannya itu aki seperti ini. Nah, lalu karena saya ingin membuat produk yang pertama itu adalah office chair, jadi kita masukin aja di sini office chair seperti itu. Nah, ceritanya ini harganya itu 500.000 ya teman-teman. Nah, soalnya kalau mau masukin pajak di sini bisa ditambahin nih teman-teman kayak gini. Tapi karena di sini saya tidak ingin menambahkan, jadi di discard aja. Nah, kalau sudah bisa langsung di save aja nih teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih di products-nya. Kita masuk ke master data, terus ke products lagi. Nah, ternyata udah ada nih teman-teman. Kita buat lagi untuk satu barang lagi nih teman-teman. Nah, sama nih kayak produk sebelumnya, kita masukin aja di sini keyword pertamanya itu aki, lalu saya mau masukin produk acoustic block kayak gini teman-teman.
Ya, seperti ini tulisannya teman-teman. Tadi saya harus mengecek takut salah. Nah, terus untuk harganya, ceritanya kita masukin harga satuannya itu 1 juta, teman-teman. Nah, terus kalau sudah sudah semua, langsung save aja nih, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat lagi untuk ngecek. Oh iya, yang ini tadi ada kesalahan nih teman-teman. Bukan pakai titik ya teman-teman untuk menyatakan rupiah. Oke. Nah, ini menyatakan 500.000. Nah, ya benar kayak gini teman-teman. Nah, kalau sudah semua produk yang ditambahkan, kita login nih teman-teman. Kita logout dulu. Nah, di sini kita login dengan user purchase, karena ceritanya kita sebagai karyawan purchase ingin ingin membeli barang tersebut gitu teman-teman. Nah, masukin aja nih emailnya dan passwordnya. Nah, udah menjadi si karyawan musliminnya ini nih teman-teman, di karyawan purchase. Nah, kalau udah, kita buka modul purchase. Nah, setelah itu kita klik create untuk membuat quotation-nya. Kita create aja di sini teman-teman. Nah, vendornya ini kita isi. Nah, terus produknya kita masukin aja nih teman-teman. Misalnya saya ingin membeli akustik block dan kita langsung terhubung dengan schedule date-nya, kuantitinya, kita bisa ganti nih teman-teman di sini. Kita ganti, misalnya kita beli 15. Nah, untuk unit price-nya itu kan tadi sejuta ya teman-teman. Nah, kalau tax-nya kan nggak ada. Nah, udah segini, kita masukin lagi ceritanya. Kita mau beli office chair-nya. Nah, kuantitinya misalnya saya mau beli 20. Dan harganya ini tadi berapa ya? 500 teman. Ya, sudah. Nah, udah kelihatan nih teman-teman, totalnya juga sudah terlihat.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik save aja. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini menyatakan purchase order, teman-teman. Itu form yang akan dikirim ke vendor. Maaf saya supplier. Nah, ini kita bisa send by email. Nah, seperti ini teman-teman. Ininya tuh namanya PT Jura Tempest. PT ini juga PT Jura Tempest. Job position-nya yaitu kita sebagai purchase dan masukin email purchase-nya. Terus kita klik save. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman. Kita bisa klik send aja untuk kita mengirim ke PT Jura Tempest-nya bahwa purchase ordernya sudah jadi, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah kita kirim via email, kita bisa confirm order aja nih. Nah, kalau udah, kan kita sebagai purchase ya teman-teman. Nah, kita ingin memastikan sebagai orang inventory-nya apakah order yang udah kita lakukan tadi itu masuk ke inventory gitu teman-teman. Nah, di sini kita logout aja lagi. Nah, di sini kita masuk sebagai emailnya itu ya. Nah, teman, terus masukin passwordnya. Nah, ini udah masuk sebagai key, yaitu sebagai orang inventory pada PT Jura Tempest-nya ini. Lalu kita masuk ke modul inventory teman-teman, karena kita sebagai orang inventory kan, kita masuk ini. Wah, ternyata di resipnya memang sudah ada satu order yang harus diproses teman-teman. Jadi sudah masuk. Kita cek nih, apakah sesuai dengan orderan yang kita mau. Lalu kalau sudah seperti ini, statusnya ready, bisa kita klik aja untuk membuka. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Jadi partnernya, operation type-nya sudah terlihat, lalu schedule date-nya, terus sumber dokumennya ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah purchase order. Lalu mereka membeli dengan keyword AKI, acoustic block sebanyak 15 dan office share-nya sebanyak 20, seperti itu. Nah, untuk mengecek lebih lanjutnya bisa kita klik edit. Nah, di klik edit ini misalnya ada barang yang ternyata acoustic blocknya nih cuma 10 di tulisan sini. Ini bisa kita
bisa kita edit aja teman-teman. Dan ini yang selesainya misalnya udah 15-15 nya nih bikin teman-teman, kita klik aja, kita klik 15 dan 20. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, diklik save. Nah, lalu kalau sudah, bisa kita klik validate. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu done, berarti sudah selesai. Nah, udah itu teman-teman. Kalau sudah seperti ini, bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya seperti sales atau yang lainnya. Nah, segitu dulu teman-teman untuk tutorial hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.